Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel Ngaji Fuadi. Kali ini saya akan menjawab lebih tepatnya beberapa pertanyaan yang ditanyakan berulang kali oleh para sobat Fuadi. Semoga video ini memberikan gambaran yang jelas tentang apa itu Al-Fuadi. Baik, yang pertama, apa itu metode Al-Fuadi? Sobat Fuadi, ketika kita berbahasa, semua bahasa memiliki logikanya masing-masing, termasuk bahasa Arab memiliki logikanya masing-masing, dan kita yang di Indonesia berbahasa Indonesia juga memiliki logikanya masing-masing, sehingga masing-masing bahasa memiliki logika yang berbeda. Al-Fuadi berupaya untuk menjembatani antara logika bahasa Arab dengan logika di dalam bahasa Indonesia, sehingga ketika kita mencoba untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, atau karya-karya para ulama, kita bisa satu persatu kata memahami logika yang digunakan di dalam bahasa Arab. Saya ambil contoh. Misalkan di dalam pengucapan subjek dan predikat antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia sudah sangat berbeda. Bahasa Indonesia memiliki satu susunan SPOK, subjek, predikat, objek, baru kemudian keterangan. Itu urutan di dalam bahasa Indonesia. Akan agak sulit di dalam bahasa Indonesia mengucapkan kata kerja terlebih dahulu, baru kemudian subjeknya atau pelakunya. Sedangkan itu berlaku di dalam bahasa Arab dalam susunan fi'il dan fa'il. Ini saya ambil contoh. Di dalam bahasa Arab, fi'il harus disebutkan terlebih dahulu, baru kemudian fa'ilnya. Fi'il dalam bahasa Indonesia mungkin bisa kita katakan lebih mudah predikat atau kata kerja, kemudian fa'il ini pelakunya. Ini tidak terjadi di dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu subjek dulu baru predikat. Maka misalkan kita ambil kata nasoro zaidun, nasoro zaidun. Lah, ini nasoro zaidun kalau diartikan Indonesia secara urutan telah menolong Zaid. Nah, padahal di dalam bahasa Indonesia ketika diterjemah berubah menjadi Zaid telah menolong. Ini berarti ada urutan yang berbeda di dalam redaksi bahasa Arab dan redaksi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjembatani ini, kami menyusun metode Al-Fuadi yang sebenarnya ini adalah turunan dari metode yang digunakan oleh ulama-ulama di Indonesia selama ratusan tahun. Hanya saja yang sudah dilakukan itu menggunakan bahasa-bahasa daerah. Sedangkan kita arahkan ke dalam bahasa Indonesia yang semoga lebih mudah untuk dipahami. Saya ambil contoh pada kata nasoro zaitun, kita akan langsung mengartikan nasoro telah menolong. Nah, ketika kita mengatakan telah menolong di dalam logika bahasa kita, lalu kita tanyakan, siapa yang melakukan pertolongan? Siapa yang menolong? Oleh karena itu, pelakunya di sini, fa'ilnya di sini, langsung kita terjemahkan fa'ilnya, itu kita baca siapa. Sehingga kalimat ini ketika dibaca menggunakan metode Fuadi akan berbunyi, nasoro telah menolong siapa? Zaidun, Zaid. Ya, ini adalah metode yang kami gunakan untuk menjembatani perbedaan atau gap antara bahasa Arab dengan logika bahasa Indonesia, sehingga kita tetap bisa baca dengan urutan sesuai dengan Arab, tapi kita memahami dengan bahasa Indonesia. Nasoro telah menolong siapa? Zaidun, Zaid. Ini contohnya metode yang kita gunakan. Jadi metode Fuadi adalah metode yang digunakan untuk menjembatani antara logika bahasa Arab dengan logika bahasa Indonesia, sehingga semoga lebih mudah kita dalam memahami nahwu, sorof, sehingga kita dapat lebih dalam ketika membaca makna-makna ayat demi ayat, kata demi kata yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang apa itu metode Al-Fuadi. Contoh lainnya lebih banyak, silahkan ikuti kajiannya. Yang kedua, apa sih mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi? Ini adalah apa yang kita sebut dengan mushaf
Quran Nahwu Al-Fuadi. Mushaf ini tidak sebagaimana mushaf yang lain. Mushaf ini selain menuliskan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana mestinya, kemudian di sebelah samping kanan dan kiri ada terjemah versi Kemenak Indonesia, tapi juga di setiap bawah ayatnya terdapat analisa kata per kata. Analisanya ada beberapa. Yang pertama, bahwa setiap kalimat isim kita kasih warna biru. Setiap kalimat itu fiil kita kasih warna hijau. Setiap kalimat itu huruf kita kasih warna merah. Sehingga misalkan pada kalimat kita ambil misalkan wa idh qulna. Misalkan ada contoh, saya tuliskan di sini. Misalkan pada contoh wa idh qulna, ya, banyak ayat seperti ini di dalam Al-Quran. Maka di dalam Mushaf Al-Fuadi, wawunya di sini akan berwarna merah untuk menandakan bahwa ini kalimat huruf. Idnya akan berwarna biru untuk menandakan bahwa ini kalimat isim. Qul akan berwarna hijau untuk menandakan bahwa ini kalimat fi'il. Na akan berwarna biru untuk menandakan bahwa ini adalah kalimat isim. Nah, inilah yang pertama, perbedaan mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi dengan mushaf Quran yang lain. Kemudian yang kedua, di bawah setiap katanya ini juga ada kedudukan-kedudukan i'rab setiap kata. Misalkan wawu ini dia kalimat huruf, akan ada tulisan huruf. Id ini isim, dia adalah isim yang kedudukannya sebagai dzaraf, ya. Maka di sini akan ada tertulis dzaraf. Qul ini kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il madhi, akan tertulis madhi. Nah, ini adalah kalimat isim, isim dhamir, kedudukannya sebagai fa'il, maka akan tertulis istilah fa'il. Ini adalah yang kami susun di dalam Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi. Berikutnya, yang ketiga, di setiap kata juga akan kita upayakan untuk muncul maknanya, seperti pada contoh Nasara Zaitun. Misalkan pada contoh ini, wa-nya di bawah huruf ini akan ada tulisan dan. Di bawahnya id ada tulisan ingatlah. Nah, ingatlah di sini adalah fiil yang dibuang, sehingga kami kasih tanda kurung ketika. Nah, maknanya berarti ketika ini. Ingatlah kami kasih tanda kurung, ini adalah fiil yang dibuang. Qulna fiil madhi, ketika di sini berfirman. Nah, berfirman, kemudian fa'ilnya di sini kami. Sehingga ketika kita baca, dan ini yang keempat menariknya, Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi bukan hanya ada analisa kata per katanya, tapi juga bisa kita baca dalam sebuah rangkaian kalimat. Jadi ini yang kita lakukan kajian di dalam channel Ngaji Al-Fuadi. Jadi untuk Sobat Fuadi yang telah membeli Quran Mushaf Al-Fuadi ini bisa mengikuti kajiannya yang kita lakukan terus-menerus, dan semoga istiqomah dan konsisten di channel Ngaji Fuadi. Ini bisa kita baca. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika telah berfirman, karena fi'il madhi kita baca telah. Dan ingatlah ketika telah berfirman siapa, ya, fa'il tadi kita katakan siapa kami. Jadi saya ulangi cara bacanya, wa idh qulna, dan ingatlah ketika telah berfirman siapa kami. Ini adalah yang kami susun di dalam Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, sehingga sangat berbeda dengan mushaf-mushaf yang lain. Berikutnya yang kami sampaikan juga di dalam sini, lalu bagaimana kita kalau lupa ini fa'il bacanya apa? Tenang, karena di bagian bawah setiap mushaf sudah ada. Misalkan mubtada, kedudukan mubtada dibaca bahwa. Ini sudah ada. Keterangan seperti ini di setiap halaman sudah kita buat, sehingga tidak perlu bingung atau bagaimana cara membacanya, karena di setiap mushafnya sudah ada.
dan tinggal diikuti contoh-contoh yang saya sampaikan di channel Ngaji Fuadi. Oleh karena itu jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, karena kami insya Allah akan terus memberikan panduan bagaimana cara membaca kata per kata sekaligus analisa kalimat per kalimatnya. Yang ketiga, lalu bagaimana cara memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi? Gampang sekali, Sobat Fuadi rahimakumullah. Cara memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, tinggal Anda tekan, atau Sobat Fuadi tekan ini tombol yang ada di bawah di kolom deskripsi, sudah kami sertakan adanya link untuk pembelian mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi. Jika link ini untuk sementara baru di marketplace Shopee ya, jika misalkan tidak memiliki akun Shopee, bisa langsung menghubungi admin, dan itu nomor saya langsung ya, itu nomor saya langsung, bisa tanya seputar apa saja terkait mushaf terjemah Quran Nahwu Al-Fuadi. Insya Allah jika ada waktu saya akan merespon dengan cepat. Yang keempat, ada yang tanya, Ustadz, gimana cara mempelajari metode Al-Fuadi dengan lengkap? Ya, yang pertama, Anda Sobat Fuadi bisa mengikuti kajian metode Al-Fuadi. Untuk linknya kami sertakan ini di kiri atas. Jadi di sini silahkan diklik. Ini adalah link untuk belajar secara perlahan-lahan terkait metode Al-Fuadi. Ya, kami sudah praktekkan metode ini, bisa digunakan oleh anak-anak usia SD, bisa digunakan oleh remaja, bisa digunakan bahkan oleh orang tua. Kami punya jamaah yang ngaji ini adalah orang-orang usia di atas 50 tahun, 50 tahun, 60 tahun ada ngaji, dan alhamdulillah diberikan kemudahan. Insya Allah kapan-kapan kita akan menyapa Sobat Fuadi bersama dengan perwakilan dari mereka. Ada jamaah yang masih usianya SD, ada yang usianya sudah remaja, ada yang usianya sudah bapak-bapak atau ibu-ibu yang sepuh. Alhamdulillah diberikan kemudahan untuk memahami sedikit demi sedikit ilmu nahwu dalam rangka untuk dapat mendalami makna Al-Quran kata demi kata menggunakan metode Al-Fuadi. Yang kelima, ada yang tanya di mana sih markasnya, di mana tempatnya ini. Baik Sobat Fuadi rahimakumullah, kami untuk kantor pengembangan metode Al-Fuadi, kami ada di Kabupaten Kebumen, tepatnya di Desa Gombong, Kecamatan Gombong, yaitu di Masjid An-Nur ya, di Jalan Kartini, Masjid An-Nur. Kami alhamdulillah bersama tim mengembangkan metode Al-Fuadi yang insya Allah semoga ini bisa menjadi cara untuk membantu saudara-saudara muslim yang lain, Sobat Fuadi sekalian, yang ingin mendalami, mentadaburi makna-makna Al-Quran kata demi kata. Lalu bisa nggak misalkan belajar ke sini? Insya Allah ke depan kami akan membuat pelatihan yang jika ada komunitas atau misalkan orang per orang yang berkeinginan untuk mengikuti, nanti akan kami buka pelatihannya insya Allah, dan informasinya, tunggu informasinya di channel Ngaji Fuadi. Terakhir, ada yang tanya, bisakah misalkan kerjasama? Baik, Sobat Fuadi rahimakumullah, kami menerima segala bentuk macam kerjasama demi membangun, membesarkan metode Al-Fuadi untuk menjadi solusi dalam mentadaburi Al-Quran maupun sunnah Rasulullah ataupun juga karya-karya para ulama. Oleh karena itu, misalkan ada satu komunitas, ya, ada satu komunitas, Sobat Fuadi punya satu komunitas ngaji, maka insya Allah saya bersedia untuk membangun kerjasama. Kerjasamanya seperti apa? Bisa banyak kerjasama yang mungkin kita lakukan. Misalkan kita bisa mungkin mengawali ngaji bareng secara virtual melalui video conference atau video call, ya, kita bisa melakukan itu. Atau juga bisa misalkan nanti saya sempatkan waktu untuk berkunjung silaturahim ke tempat-tempat yang telah disiapkan atau ada komunitasnya, atau mungkin dengan cara komunitasnya yang datang ke kami untuk melakukan pelatihan, atau cukup perwakilannya saja. Banyak kerjasama yang bisa kita lakukan, tapi intinya semoga niat kita adalah semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengembangkan metode Al-Fuadi untuk menjadi jembatan dalam memahami
kata demi kata pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Sobat Fuadi rahimakumullah, demikian jawaban dari saya atas banyaknya pertanyaan dari Sobat Fuadi. Semoga kita semua terus dapat bersama-sama dalam kebaikan, dan jangan lupa perbaiki niat, dan kita niatkan semua ini untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya Muhammad Wahyudi. Jika ada yang perlu disampaikan, bisa langsung kontak saya di nomor yang kami sertakan di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.